Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 12. Kita lanjutkan pembahasan kita sukses UTBK SBMPTN 2021 dengan paket 3 limit part 2 ya. Part 1 sudah. Ya, sebagai acuan seperti biasa soal-soal diambil dari SBMPTN 2019, SIMA UI 2019, UM UGM 2019. Dan juga kadang-kadang dibandingkan dengan soal SBMPTN sebelumnya, yaitu 2018 dan mungkin 2017. Ya. Nah, pada part 1 kita sudah membuat soal nomor 1 dan sampai dengan nomor 4. Sekarang kita ke nomor 5. Masalah limit 0 per 0. Ya, kemarin kita pakai dalil D'Hospital, sekarang kita akan menggunakan sifat limit ya. Jadi kita akan menggunakan sifat limit saja. Jadi ini supaya Anda bisa bandingkan ya. UTBK SBMPTN 2019. Jadi soalnya, jika limit akar pangkat 3A pangkat 3 plus B per X pangkat 3 dikurang 2, jadi akarnya itu sampai sini aja. Dibagi penyebutnya X min 2, untuk X mendekati 2 adalah A. Jadi kalau Anda lihat ini, kalau Anda masukkan X2 di sini 0. Ya. Maka kemarin kita mengerjakan bahwa supaya ini masalah limit, maka ini sama dengan 0. Sudah itu di langkah kedua, kita pakai dalil D'Hospital untuk ini. Untuk mendapatkan hubungan antara A dan A kecil dan A besar. Sudah itu, kita lihat yang ditanyakan ini. Ya. Kita kerjakan, ini adalah Fx, ini adalah Gx, kemudian kita pakai dalil D'Hospital, pembilang diturunkan, penyebut diturunkan. Kemudian nanti digabung dengan persamaan ini kita dapatlah hasilnya ya. Seperti kemarin itu ya. Ini kalau kita lihat ya, saya ulang lagi. Ya, ini kan, supaya masalah limit maka yang pembilang ini harus sama dengan 0. Kita dapatlah hubungan ini. Kemudian kita kerjakan lagi kalau bagaimana kita kerjakan lagi limit yang bawah ini kan. Dengan turunkan gitu ya. Nah, itu bisa juga sebetulnya soal ini dipakai sifat limit ya. Karena itu sekarang kita akan gunakan sifat limit untuk perbandingan Anda ya. Ya, nah saya akan gunakan sifat limit. Jadi ada banyak cara penyelesaian dan kita harus coba dua-duanya mana yang lebih cepat. Ya itulah yang kita latih. Ya, jadi di sini kita akan gunakan sifat limit. Ya, bandingkan dengan cara D'Hospital seperti penyelesaian nomor 1. Jadi kalau Anda lihat yang diketahui ini adalah ini. Ini yang diketahui. Jadi nanti yang ditanyakan saya usahakan supaya bentuk ini muncul. Bentuk ini muncul sehingga kita bisa pakai rumusnya. Limit X mendekati 2 untuk akar pangkat 3 plus B per X pangkat 3 dikurang 2 per X min 2 sama dengan A ya. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita yang ditanya adalah ini. Perhatikan, limit X mendekati 2, jadi saya nggak akan menggunakan dalil D'Hospital, hanya sifat limit. Akar pangkat 3, nah. Ini kalau Anda lihat, sebetulnya bentuk ini sama dengan bentuk ini ya. Ini, sama. Ya, ini yang dalam akarnya. Hanya di sini ada 27, di sini nggak ada 27. Karena itu 27 saya keluarkan. Ya. Kalau saya keluarkan 27, ini sisa A pangkat 3, ini sisa B per X pangkat 3, seperti ini. Ya. Kemudian ini min 4X tambah 2 per, nah ini yang diketahuinya X min 2. Karena itu X kuadrat min 4, saya faktorkan jadi X kurang 2 kali X plus 2. Nah, kalau Anda lihat yang merah ini, itu sudah hampir sama dengan ini. Ya. Sudah hampir sama dengan yang diketahui ini. Ya. Sudah hampir sama dengan yang diketahui ini ya. Ini ya. Oke, limitnya nggak usah dilihat dulu lah. Ini aja. Nah, ya, hampir sama kan? Ya, hampir sama. Ya, hanya bedanya ini tidak ada 27. Karena itu 27 ini kita keluarkan dari akar. Nah, seperti ini jadinya. Ya, 27 kali akar pangkat 3 tentu. Sehingga di dalam akar pangkat 3 hanya ada ini. Ya, A pangkat 3 plus B X per 3. Nanti di sini X min 2. Nah, ini sudah hampir sama ini. Hampir sama kan? Nah, ini adalah penjumlahan. Sehingga lebih baik kita pisahkan. Anda sudah belajar kan? Kalau A dikurangi B dibagi C, begini, maka bisa kita pisahkan menjadi A per C dikurangi B per C.
Ya, jadi ini saya buat, nanti saya pisahkan ini. Ya, nanti tapi ya, saya pisahkan seperti ini. Oke. Sementara ini kalau Anda lihat tulisannya persis ya, persis ini dengan ini. Nah, ini adalah 3 ya. Kita sudah tahu kalau ini 3. Nah, ini kalau saya tulis dengan tinta merah 3 ya. 3 ya. Akar pangkat 3 ini A pangkat 3 ini tetap ya. Plus B per X pangkat 3. Ya, begini. Nah, cuman kan akarnya ini dikurangi 2 kan? Jadi kita sekarang ini kita ambil kurang 2. Sementara di sini ada 3. Jadi ini kita harus bikin min ya. Ini tambahan ini ya. Dibikin min 3 kali 2. Supaya nanti kalau min 3-nya keluar, 3-nya keluar, ini nanti ada min 2 ya. Cuma kalau kita kurangin 6, ini juga kita harus tambah 6. Kan gitu ya. Karena ini 6 kan. Dikurangi 6 harus ditambah 6. Jadi sama aja dengan tambah 0. Kemudian ini tetap min 4x tambah 2. Nah, ini nanti kita akan pisahkan ini. Ini kita ke sana ya. Per biasa ini x min 2 x plus 2. Ini limit masih x mendekati 2. Nah, seperti ini ya. Jadi ini aja saya dapat 3. Kemudian nanti ini tidak boleh ada 3 akar. Ini kan tidak ada 3 akar. Maka 3-nya harus keluar. Tapi nanti kalau 3-nya keluar, di sini harus min 2. Jadi di sini harusnya min 6. Supaya kalau keluar 3 nanti, sisa min 2 kan. Persis seperti ini. Nah, cuma di sini dikurangi 6, maka di sini harus ditambah 6. Supaya sama aja dengan ditambah 0. Yang ini tetap. Ya, yang ini tetap. Ini tetap tuh. Nah, sekarang kita lihat. Sekarang kita keluarkan yang 3 ini ya. Ini kalau kita keluarkan, jadi ini kita keluarkan 3, gini ya, kurung. Kalau ini kita keluarkan 3 kan berarti ini sisa akar pangkat 3, A pangkat 3, plus B per X pangkat 3. Ya, ini keluar 3-nya sisa min 2 ya. Min 2, begini, kurung. Nah, seperti itu. Ini kita pisahkan sendiri. Jadi kalau kita kerjakan ini, min 4x tambah 8 ya. Ini hasilnya ditambah gitu aja ya. Ditambah gini ya. Kurang 4x plus 8. Nah, begini. Per penyebutnya sama. X min 2, X plus 2. Limit X mendekati 2. Ya. Jadi 3-nya saja yang saya keluarkan ya. 3-nya saya keluarkan ya. Makanya tadi 3 enggak. Ini 3 keluar jadi min 2. Oke. Nah, kalau Anda lihat ini persis sudah ya. Yang diketahui. Ini sudah persis yang diketahui ini. Nah, ini sudah persis yang diketahui. Ya, persis sudah yang diketahui. Karena itu ini kita harus pisahkan. Ini kan tambah seperti tadi ini. Ya, kalau ini tambah misalnya ya. Ini tambah gini kan. Jadi A plus B per C sama dengan A per C tambah B plus C. Jadi ini adalah A-nya. Ini adalah B-nya. Ini C-nya. Jadi kalau kita pisahkan dia menjadi gini. Limit. Ya. Pisahkan dulu ya. Ini. Akar pangkat 3. A pangkat 3 ditambah B per X pangkat 3. Min 2. Begini. Per ini X min 2 kali X plus 2 ya, X mendekati 2. Oke, tambah, nah ini dibagi ini, limit ya, min 4X plus 8 per X min 2 kali X plus 2 ya, seperti ini, karena ini plus kan, jadi ini sama dengan ini ya, A plus B per C menjadi A plus C plus B per C. Oke. Nah, kalau kali nggak ada masalah, sifat limit bisa kita gunakan kan? Sifat limit bisa kita gunakan. Jadi ini kita keluarkan, nah, begini, ya, ya. Ini kan bisa jadi, ini kan perkalian, ya. Jadi kalau sifat limit itu kan begini, ya. Kalau limit
fx ya dikali gx untuk x mendekati a ya. Maka ini akan sama saja dengan limit fx untuk x mendekati a kali ya toh, limit gx untuk x mendekati a. Itu sifat limit sudah ya kalau kali. Jadi enak. Jadi ini bisa kita pisahkan jadi limit 3 per x plus 2 gitu ya dikali limit ya kan ini dibagi ini dikali limit ini. Ini sudah tahu kita limit ini a ini ya. Jadi limit akar pangkat 3 a pangkat 3 ditambah b per x pangkat 3. Nah, dikurangi 2 begini ya. Ya, nggak usah pakai itu per x min 2. Nah, begini. Ya. Ini x mendekati 2, ini x mendekati 2. Jadi perhatikan ya. Ini fx, ini gx. Kali ya, nggak ada masalah kan? Kali ini. Ini kan bisa kita baca. Kita bisa baca merah ini kali 3 per x plus 2. Ditambah. Nah, kalau ini sudah selesai. Nanti kita masukkan x mendekati 2, selesai kan ini. 2 tambah 2. Jadi ini bukan masalah limit. 3 per 4 itu. Ini sudah kita dapat. Yaitu ini. Limit akar pangkat 3 a pangkat 3 tambah b per x pangkat 3 min 2 per x min 2. Ini kita dapat a. Jadi ini udah selesai nih. 3 per 4 a. 3 per 4 a. Nah, selesai. Tinggal ini aja. Nah, ini juga kalau kita keluarkan min 4, apa yang terjadi kalau kita keluarkan min 4? Karena kalau kita masukkan x mendekati 2 masih 0 per 0 kan ini. Kalau Anda masukkan 2 kan min 8 tambah 8 0. Terus di sini 2 kurang 2 juga 0. Jadi penyebab 0 itu x min 2. Nah, makanya kalau kita keluarkan ini min 4, ini akan jadi x min 2. Nah, pembilangnya x min 2. Maka ya penyebab 0-nya bisa dicoret. Kalau penyebab 0 bisa dicoret, selesai. Ya, bisa juga pakai D'Hopital, tapi nggak usah lah. Kalau D'Hopital ini harus Anda kalikan, nanti pembilang diturunkan dengan pembilang, penyebut diturunkan dengan penyebut ya. Tapi ini kan faktoran biasa aja ya, tinggal coret begini. Udah selesai. Ini min 4, ya toh, per x-nya dimasukkan 2. 2 tambah 2, ya toh, 4. Kan gitu. Ya, 2 tambah 2 ini kan kalau kita masukkan ke sini kan 2 tambah 2. 4. Ya. Nah, kemudian kita lihat jawabannya. Jawabannya per 4 semua. Oke, ini kalau kita samakan penyebutnya dengan 4, maka ini jadi 3A kurang 4. Ya, 3A kurang 4 dibagi 4. Jadi jawaban D. Sekarang kita ke nomor yang ke-6, limit trigonometri. Limit trigonometri itu memang SMA peminatan ini ya. SBMPTN 2017. Masalahnya 0 per 0. Dan kemarin sudah kita bicarakan bahwa kalau limit trigonometri masalah 0 per 0 itu pasti yang menyebabkan sin X, cos X. Sin X dan tangen X. Oke, rumusnya soalnya seperti ini. Limit X plus X cos X per sin X cos X. Sama dengan berapa? Ya, ini kan bisa kita keluarkan X ya. Ya, kalau kita keluarkan X, ini sisa 1 tambah cos X. Ini ya, ini sin X. Nah, ini yang menyebabkan 0 per 0 itu ini kan. Karena kalau kita masukkan X0, ini 0. Kita masukkan X0 di sini, sin 0, 1. Selesai kan? Jadi, ini 1 kan? Anda sudah tahu ini 1. Ya. Ini Anda sudah tahu 1, jadi nggak usah ditulis. 1 kali begini. Sisa limit, 1 plus cos X per cos X. Nah, sekarang kita udah tahu kalau cos X ini kalau kita masukkan X-nya 0, 1. Jadi bukan penyebab limit ini. Karena ini 1. Ini 1 tambah 1. Jadi bukan ya. Jadi tinggal 1 kali. Sekarang kita masukkan limitnya. 1 tambah, gitu kan ya. Cos 0 gitu ya. Kalau kita masukin pelan-pelan begini ya. Dibagi cos 0. Ini tidak akan menghasilkan 0 per 0. Ya. 1 ditambah cos 0 itu kan. Cos 0 itu 1. Cos 0, 1. Jadi 1 kali 2, jadi 2. Ya, jadi mudah ini ya, 2. Oke, ya, jadi yang menyebabkan 0 per 0 itu X per sin X.
Nah, sekarang bagaimana dengan soal SBMPTN 2017 juga? Jadi keluar 2 soal rupanya di 2017 itu. Cuma sedikit agak aneh. Di sini sin-nya bukan sin X, tapi sin 3 per X. Ini sin 1 per X, ini sin. Dan X-nya mendekati tak hingga. Kita nggak ada itu X mendekati tak hingga. Yang biasanya kita hafalkan X-nya mendekati 0. Nah, Anda sudah tahu kalau sepertak hingga itu 0 kan? Sepertak hingga itu disebutnya 0. Jadi kalau perhatikan, kalau X-nya mendekati tak hingga, itu identik saja dengan 1 per X mendekati 0. Kenapa? Karena kalau kita masukkan X-nya tak hingga kan 0. Jadi kita rubah semua 1 per X nih. Ini 1 per X. Jadi supaya gampang, kita misalkan aja 1 per X-nya itu sama dengan Y. Sehingga nanti Y-nya mendekati 0. Ya kan? Ini kan? Nah, jadi kita nggak ada masalah kalau Y-nya mendekati 0, kita udah tahu nanti kan ini akan sin Y, gini ya. Sin Y per Y gitu kan ya. Ya, Y mendekati 0, kemudian 1. Ya, demikian juga tangen dan sebagainya. Ya, kita jadi gampang ya. Nah, sekarang kita tulis. Ya, kita tulis sekarang. Ini kalau kita tulis jadi apa? Limit sin seper Y-nya, seper X-nya itu Y ya. Seper X-nya itu Y. Jadi ini sin 3Y per 1 min cos 2 per X ini 2Y. Nanti limitnya dirubah Y mendekati 0. Ya, bukan lagi X mendekati tak hingga. Nah, ini X kuadrat. Nah, X kuadrat itu ini. Ini kan bisa sebetulnya kita tulis seper X kuadrat kan. Ini seper X kuadrat kan. Oke, kalau enggak ini kita biarkan aja dulu ini. Ini seper X kuadrat ini. Yang ini itu. Yang ini kali 1 per gitu ya. Sin seper X itu sin Y. Nah, begini. Oke. Oke. Sekarang ini seper X kuadrat kan Y kuadrat. Jadi ini limit. Diamin dulu lah ya. Sin 3Y per 1 min cos 2Y. Y mendekati 0 ya. Nah, ini Y kuadrat ini ya. Jadi diginiin aja. Nah, ini X kuadrat ini, seper X kuadrat ini Y kuadrat. Ini kan. Kalau seper X sama dengan Y, maka seper X kuadrat sama dengan Y kuadrat. Per sin Y. Nah, begini. Oke. Ini nggak ada masalah. Ya. Cuma ini kalau kita masukkan Y-nya 0, 0 juga kan. Sin 0, 0. Jadi pembilang 0. Sekarang, memang cos 2Y ini tidak menyebabkan limit. Tapi kalau kita masukkan 1 kurang, coba. Apa yang terjadi kalau kita masukkan? 1 kurang, belum lagi di sini ada sin Y. Tapi ini gampang, kita gampang ngurus ini. Yang ini kita lihat. Penyebab 0 apa enggak? Cos 0 berapa? 1. Ya, 1 kurang 1, 0 juga. Jadi berarti ini harus dirubah ke sin. Pokoknya kalau penyebab 0 dirubah ke sin. Anda sudah tahu kan? Kalau cos 2Y, kemarin ya, 1 min 2 sin kuadrat Y. Nah, kalau dirubah ke sudut tunggal kan? Ya. Jadi, kalau 1 min 2 cos 2Y ini ke sana kan? Jadi kalau ini ke sana sini ya, agak panjang di sini ya. Jadi ini 2, ini pindah ke kiri. 2 sin kuadrat Y, ini adalah 1 min, ini pindah ke sana. Cos 2Y. Ya, karena ini 1 min cos 2Y kan? Jadi 1 min cos 2Y itu bisa saya tulis 2 sin kuadrat Y. Nah, sekarang semua sudah sin. Kalau semua sudah sin kan gampang. Kita bisa gunakan rumus limit itu kan. Sin X per X 1, X per sin X 1. Kan gitu. Ya. Nanti sinusnya kita cuekin. Kan gitu. Ini sin 3Y. Oke, nggak ada masalah. Ini Y kuadrat nggak ada masalah. Per, nah ini yang kita rubah kan. Menjadi 2 sin kuadrat Y. 2 sin kuadrat Y. Nah, sin kuadrat Y itu bisa kita tulis sin Y kali sin Y gitu ya. Jadi sin kuadrat Y ini bisa kita tulis sin Y kali sin Y gitu ya. Supaya nanti kalau kita coret enak ya. Kali, ini udah, yang ini Y kuadrat. Ya, oh sudah saya tulis. Ini ya, sin 3Y, Y kuadrat. Yang bawahnya masih satu lagi, sin Y. Nah, kalau ini kan asalnya dari sini, yang ini. Ya,
1 min cos 2Y ini adalah 2 sin Y kali sin Y. Nah, semuanya udah sin Y. Maka seperti kemarin, cuekin aja sinnya. Hapus saja sinnya. Nah, maka sisa 3Y kali Y kuadrat. Ya, sisa 3Y kali Y kuadrat per 2 kali Y kali Y. 2 kali Y kali Y. Ya, 2 kali Y kali Y kali Y. Pokoknya cuekin aja sinnya. Nah, hasilnya ini. Inilah hasilnya. Y dengan Y coret. Y kali Y kuadrat. Coret. Habis. Sisa 3/2. Ini hasilnya. Kalau nanti Anda coret, ternyata di pembilang lebih. Misalnya ya, dicoret. Hasilnya begini. Nah, maka Anda masukkan Y mendekati tak hingga. Maka ini hasilnya tak hingga. Begini. Kalau ini min di sini, min tak hingga. Kalau begini. Hasilnya min tak hingga. Bagaimana kalau Y-nya yang di bawah? Misalnya ini 3/2Y. Masukkan aja Y-nya tak hingga. 3 dibagi tak hingga, 0. Ini hasilnya. Ya. Nah, kebanyakan biasanya Y-nya itu bisa hilang. Sehingga hasilnya hanya koefisien bagi koefisien. Ya, inilah limit trigonometri tidak terlalu susah. Pokoknya semua dibawa ke sin Y atau tangan Y. Kalau ada cos, kita periksa. Ya, seperti ini kita harus periksa. Ini memang tidak menyebabkan 0. Cos Y 1. Tapi kalau dikurangi 1 kan 0 jadinya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti cos ini harus dirubah ke sin. Pakai rumus sudut ganda. Ke sin. Pasti gini. Kalau 2Y, ini Y. Kalau ini Y, ini setengah Y. Kalau ini 4Y, ini 2Y. Kalau semua sudah sin Y dan bentuknya sudah perkalian, sinnya dicoret saja sinnya. Selesai sudah. Kita ke nomor 8. Kita menggunakan sifat-sifat limit ya. Sifat-sifat limit. Soal SIMA UI 2019. Jadi tidak menggunakan D'Hopital tapi sifat-sifat limit. Anda lihat, ini ada limit, ini pembilang, ini penyebut. Ya, hasilnya ternyata ada. Ya, ada gitu. Nah, berarti ini kalau begini pasti ini 0/0. Jadi masalah 0/0 nih. Kita bisa gunakan sifat limit lah ya. Oke, X mendekati 2 dengan diketahui nih ya. Ini yang diketahui. Jadi diketahui itu ya. Jadi diketahui bahwa limit fx untuk X mendekati 2 sama dengan 3. Gitu ya. Nah, kita misalkan saja limit seperti ini tuh U. Jadi supaya gampang nulisnya. Pokoknya ada fx tulis saja U gitu ya. Jadi fx-nya ini, oke fx-nya aja kita ganti U gitu ya. Pokoknya kalau ada fx ganti aja U. Jadi nanti artinya kalau limit X mendekati 2U itu sama dengan 3. Ya supaya kita nggak terlalu banyak fx ini kita ganti U. Ya. Nah, kalau Anda ganti itu maka Anda akan dapat limit ini ya supaya gampang. Ini U ya. U kurang 3. Ini U kuadrat dikurangi 4U ditambah 1. Ya. Ini nggak usah khawatir ini. Ini kan bentuk perkalian ya. Bentuk perkalian, nggak usah khawatir. Ini tidak menyebabkan 0. Kenapa? Karena kalau kita masukkan 2 di sini, dia 7. Ya, 2 tambah 5 itu 7. Ya kan? Dan ini bentuk perkalian, jadi tinggal dikeluarkan nanti. Per ini U kuadrat ya ditambah U dikurangi 12. Jadi yang dimisalkan U itu fx ya. Jadi fx-nya yang dimisalkan U. Sehingga nanti limit fx jadi limit U. Untuk X mendekati 2, 3 ya. Kan gini. Oke. Kurung. Ini nggak usah khawatir X min 1 ini. Ini tidak menyebabkan 0. Karena kalau kita masukkan 2 di sini. 2 kurang 1, 1. Nah, jadi ini nanti gampang ini. 7 ini. Ini 7. 7/1 kan. Ini tuh 7/1. Alias 7. Jadi keluarkan saja itu. Bentuk perkalian kan. Jadi ini 7 kali. Gitu kan ya. Limit. Gitu ya. Nah. U min 3.
Ya, Anda lihat limit U itu untuk X mendekati 2, 3. Jadi inilah yang menyebabkan 0 tuh. Ini yang menyebabkan 0. Ya, gitu. Jadi sudah kita gunakan sifat limit. Ini sifat limit ya. Hilang jadi 7. U min 3. Jadi ini menyebabkan 0 nggak? Coba Anda masukkan 2. Enggak kan? Ya, kan ini sorry, 3. Anda masukkan 3 ya nanti. Lihat aja. Ini U kuadrat dikurang 4U tambah 1. Ya. Kan kalau limit X mendekati 2 nanti U ini nilainya 3 kan? Limit U. Coba Anda masukkan 3 di sini. 3 kuadrat 9. 4 kali 3 12. Ditambah 1. Hasilnya berapa? Min 2. Jadi bukan limit. Ini bukan limit ini. Selesai. Yang limit itu ini. Ya. Oke, bagi. Nah, di sini berarti harus kita rubah jadi U kurang 3. Ya, daripada harus pakai D'Hopital kan. Bisa juga D'Hopital, tapi kan ini D'Hopital ini perkalian. Nanti U aksen V tambah U V aksen tambah lama. Jadi ini U min 3 pasti gampang kan. Ini U kuadrat pasti ini U. Min 12 berarti ini pasti plus 4. Nah, coba aja kalau nggak percaya. U kuadrat min U min 12. Makanya kalau kita masukkan U min 3, 0 juga. Nah, jadi inilah yang menyebabkan 0. Makanya dicoret. Kalau dia sudah hilang, selesai. Ya, ini 7 kali. Ini limit. Limit Anda sudah tahu ya. X mendekati 2 kan ini. Jadi kalau ada U, ganti aja 3. Jadi ini 3 kuadrat. Tadi kan sudah nih. 3 kuadrat 9. Min 4 kali 3 min 12 tambah 1. Min 2. Ini min 2. Yang ini tinggal ganti aja. Limit X mendekati 2 dari U. 3. Ini jadi 3 tambah 4. 7. Ya, per 7 begini ya. Nah, jadi hasilnya min 2. Ya, jadi hasilnya min 2. Jadi kita gunakan sifat limit. Nah, supaya ini tidak ruwet nulis fx, ya kita misalkan aja fx itu U. Fx kita misalkan U. Sehingga nanti limit U untuk X mendekati 2 adalah 3. Ya, jadi kalau ketemu U itu nilainya 3. Karena ada limit depannya. Nah, inilah yang menyebabkan 0 kan? Kalau kita masukkan kan 0 ini. Pembilang ini 0. Tapi yang menyebabkan 0 itu hanya ini. Ini tidak. Karena kalau kita masukkan U-nya 3, ini hasilnya tadi min 2. Ini min 2 ini. Ini juga tidak. X ya. Kalau kita masukkan X-nya 2, 7. Di sini, kalau kita masukkan X-nya 2, ini bukan 0, 1. Jadi di sini rupanya U min 3 itu. Berarti ini harus diuraikan jadi U min 3 kali U plus 4. Maka begitu dia dicoret, selesai. Sekarang kita ke nomor 9. UM-UGM 2019. Ya. Jika P-nya positif, jadi perhatikan P-nya ini positif ya. Jadi perhatikan P-nya itu positif. Dan limit X pangkat 3 ditambah PX kuadrat ditambah Q. Q ini ya, bukan 9 ya. QX per X min P sama dengan 12. Ada hasilnya. Dan kalau kita masukkan XP di sini, P dikurangi P 0. Ya, jadi kalau kita masukkan di sini, P itu P kurang P inilah penyebabnya 0. Nah, berarti supaya ada hasilnya, pembilang haruslah 0. Ya, pembilang ini harus 0. Nah, ini. Ya, karena penyebutnya sudah 0, maka jelas pembilangnya haruslah 0. Ya, pembilang ini, X pangkat 3 ditambah PX kuadrat tambah QX harus sama dengan 0 untuk X sama dengan P. Ya, untuk X sama dengan P. Ya, saya masukkan X sama dengan P. Di sini. X-nya saya ganti P. Jadi ini X pangkat 3 jadi P pangkat 3. Ditambah P, X-nya P kuadrat. P kali P kuadrat. X-nya P, tambah Q kali P. Harus sama dengan 0. Nah, ini ada P, ini ada P, ini ada P. P-nya dikeluarkan. Ini sisa. Nah, dijumlahkan dulu deh. Ini P pangkat 3, ini P pangkat 3. Oke. PQ. Iya, nggak apa-apa, benar, keluarkan aja P lah. Ini kalau kita keluarkan P apa ini? P kuadrat kan? Ini juga P kuadrat, berarti 2P kuadrat. Ya, tadinya saya mau jumlahkan begini maksud saya. Ini P pangkat 3, ini P pangkat 3 jadi gini. 2P pangkat 3 ditambah QP. Nah, begini supaya tidak 3 suku karena ini sama kan?
Sekarang kalau ini saya keluarkan P, berarti ini sisa 2P kuadrat kan. Ini kalau keluarkan P sisa Q. Begini kan. Nah, maka ini adalah P kali berapa sama dengan 0, berarti P-nya harus sama dengan 0 kan gitu. P-nya sama dengan 0. Nah, ini nggak memenuhi. Ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena dia bilang P-nya harus positif. Berarti yang memenuhi yang satu lagi. Ya, 2P kuadrat plus Q sama dengan 0. Nah, dari sini saya dapat Q-nya sama dengan min 2P kuadrat. Nah, gitu ya. Ini. Nah, saya dapat ini. Jadi, Q itu bisa saya jadikan min 2P kuadrat. Itu yang saya dapat untuk menyatakan bahwa pembilangnya juga harus 0. Ya. Kemudian baru saya selesaikan pakai D'Hopital. Seperti soal nomor 1 kemarin. Part 1. Ini saya turunkan, ini saya turunkan. Kemudian saya masukkan X sama dengan P, nilainya harus 12. Ya, jadi saya tulis saja cepat di sini ya. Ini Fx, ini Gx. Ini kalau saya turunkan, X pangkat 3, 3X kuadrat. Ini kalau saya turunkan, 2Px. Ini kalau saya turunkan plus Q. Kan begini. Sekarang penyebut saya turunkan. Turun dari X1. Ya kan? Seperti ini. Ya. Oke, selesai. Sekarang saya masukkan X mendekati P. X mendekati P. Jadi X-nya ganti P, X-nya ganti P. Maka di atas jadi 3P kuadrat ditambah 2P kali P ya. Oke, saya tulis saja dulu biar sabar, saya tulis saja lah. Ditambah Q gini ya. Ya, ini 1 kan. 1. Oke, jadi nggak ada, anggap aja nggak ada kan. Saya kalikan sekarang kan. Jadi 3P kuadrat ditambah 2P kuadrat. 2P kali P, 5P kuadrat ya. 5P kuadrat. 3P kuadrat ditambah 2P kuadrat. 5P kuadrat ditambah Q sama dengan 12. Nah, begini. Oke. Yang ditanya nilai P kurang Q ya. Q-nya bisa saya ganti nih ya. Ini Q bisa saya ganti min 2P kuadrat. Ya, jadi ini 5P kuadrat ditambah. Q-nya saya ganti min 2P kuadrat sama dengan 12. Ya. Dari sini 5 dikurangi 2, 3. 3P kuadrat sama dengan 12. Berarti P kuadratnya sama dengan 4. Maka P-nya ada 2 kan ya. Plus minus 2 ya. Tapi kan P-nya harus positif. Jadi diambil yang ini. Nah, jadi yang benar adalah P-nya itu sama dengan 2. Oke. P-nya sama dengan 2. Sekarang Q bisa kita dapat. Masukkan ini ke bintang. Ya. Masukkan ke bintang. Ini. Q saya tulis ya. Min 2P kuadrat. Min 2. P-nya udah dapat tuh 2. 2 kuadrat. Jadi min 2 kali 4 min 8. Nah, kemudian yang ditanyakan apa? P kurang Q. Yang ditanyakan P kurang Q. P-nya berapa? 2. Kurang Q-nya min 8. Jadi hasilnya 10. Ya. Jadi P kurang Q itu 10 yang ini ya. 10 hasilnya. Jadi sekali lagi, yang soalnya mirip ya dengan UTBK. Makanya saya bilang kalau kita menguasai UM-UGM ya nggak ada masalah dengan UTBK. Ya, mirip-mirip aja. Atau SIMA UI. Mirip-mirip soalnya. Karena yang buat soalnya kan dosen-dosen itu juga. Ya, jadi limit X pangkat 3 tambah PX kuadrat tambah QX per X min P tadi ya. Ya, tapi hasilnya ada. Padahal kalau kita masukkan XP penyebutnya 0. Berarti pembilangnya harus 0. Ya kan? Pembilangnya harus 0. Nah, ini pembilangnya ini. Ya, pembilangnya ini 0. Untuk X mendekati P, maka X-nya kita ganti P, kita ganti P, kita ganti P. Dapatlah kita dua nilai P0 atau 2P plus Q0. P0 tidak memenuhi karena di sini udah dibilang P-nya harus positif. Dari sini kita dapat hubungan antara Q dan P. Ya, untuk penyebut dari limit pembilang dari limit harus 0.
Kemudian limitnya kita kerjakan dengan dalil D'Hospital. Ini kita turunkan, penyebut kita turunkan. Ini kalau kita turunkan hasilnya ini. Ini kalau kita turunkan 1, P kan turunan P 0. P ini kan bilangan tetap. Nah, kemudian kita masukkan X mendekati P. Ya, dari sini kita dapatlah ini. Nah, ini kan artinya sistem persamaan ya. Ada sistem persamaan kan? Di sistem persamaan, ini dan ini. Maka supaya bisa diselesaikan, variabel kedua ini kita ganti ke variabel pertama. Ini. Dari sini kita dapat P2 nilai, plus 2 dan min 2. Tentu yang memenuhi yang plus 2 karena P harus positif. Kalau P-nya dapat, masukkan sini, Q-nya dapat. Maka P min Q dapat. Ya, demikianlah caranya. Mudah-mudahan pelan-pelan Anda bisa ya belajar dengan pelan-pelan. Kalau Anda merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Untuk sukses, Anda harus bersemangat, dan Anda harus yakin sama diri Anda sendiri. Waktu Anda belajar tinggal 30 hari lagi, karena itu belajarlah dengan efisien, pelajarilah di video pembelajaran ini secara berulang-ulang sampai Anda mengerti benar konsepnya. Ya, tidak ada cara cepat. Ya, yang ada adalah cara efisien, baik cara kita menghitung maupun bagaimana kita memahami rumus. Jadi kadang-kadang limit bisa kita selesaikan dengan cukup sifat limit. Ya, kita sudah tunjukkan di nomor 1, kita pakai dalil D'Hospital, tapi nomor 5 tadi kita pakai cara sifat logaritma. Coba Anda bandingkan dan latihlah mana yang kira-kira lebih cepat. Tapi paling tidak cara penyelesaiannya sudah ada di Anda. Sehingga ketika Anda mendapat soal, Anda langsung bisa mengetahui cara mana yang lebih efisien. Ya. Kemudian pelajari konsep-konsep bagaimana proses menyelesaikan soal. Terima kasih. Tetap semangat belajar mandiri di rumah. Sukses bersama Anda. Saya Martin Kaninan.